biografi dapat dipahami sebagai teks yang berisi tentang kisah hidup atau cerita seseorang yang selama hidupnya memiliki banyak nilai yang patut diteladani bagi pembaca. Teks biografi pada dasarnya adalah cerita tentang seseorang tokoh yang ditulis oleh orang lain. Hal ini dilakukan agar teks biografi dari tokoh mampu memberikan teladan kepada banyak orang yang membacanya. Oleh karena itu, teks biografi harus ditulis tentang kehidupan tokoh, mulai dari masalah yang dihadapi, perjuangan yang dilakukannya, hingga keberhasilan yang didapatkannya. Selain membahas tentang kehidupan yang memiliki nilai teladan, teks biografi juga membahas tentang latar belakang dari tokoh tersebut. Hal ini yang membuat teks biografi sering digunakan untuk memberikan contoh atau teladan yang baik kepada para pembaca. Tujuan dari teks biografi sendiri yaitu untuk mengenal tokoh dan mengetahui pemikiran dan tindakan yang dilakukan ketika menghadapi segala masalah dalam hidup. Hampir sama dengan teks biografi, salah satu jenis teks lainnya yang menceritakan tentang kisah hidup seseorang adalah teks autobiografi. Perbedaan antara teks biografi dengan teks autobiografi yaitu terletak pada penulisannya. Apabila teks biografi adalah teks tentang kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain, sedangkan teks autobiografi merupakan cerita atau kisah hidup seseorang yang ditulis oleh tokohnya sendiri. Ciri teks biografi yang pertama yaitu teks biografi harus berisi tentang fakta dari pengalaman hidup tokoh. Artinya, biografi memaparkan kejadian nyata yang dialami tokoh. Setiap informasi yang disajikan didasarkan pada fakta dan bukti autentik, baik dari perjalanan karir, pendidikan, maupun kehidupan pribadinya. Yang kedua yaitu teks biografi memiliki bentuk penyajian narasi atau penceritaan. Penyajian biografi disampaikan dalam bentuk cerita yang runtut, mengisahkan perjalanan hidup tokoh secara kronologis agar pembaca dapat mengikuti alur peristiwa dengan mudah. Dan yang ketiga yaitu teks biografi menceritakan peristiwa penting yang pernah dialami tokoh dalam hidupnya, sehingga pembaca mendapatkan inspirasi, motivasi, dan tentunya teladan bagi kehidupannya. Biografi menonjolkan momen-momen penting dan pencapaian tokoh dengan tujuan menginspirasi pembaca melalui teladan perjuangan, keberhasilan, dan nilai-nilai positif dari kehidupan sang tokoh. Struktur teks biografi yang pertama yaitu orientasi. Rangkaian orientasi sendiri memuat awalan atau pengenalan tentang tokoh yang diangkat. Pengenalan dari tokoh di awal teks biografi cukup ditulis secara umumnya saja. Struktur yang kedua yaitu rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa memiliki isi tentang peristiwa apa saja yang pernah dialami oleh tokoh secara urut. Dalam penulisan peristiwa dan masalah dalam teks biografi juga harus ditulis sesuai dengan ketentuan waktu. Dalam penulisan teks biografi biasanya penulis menyajikan setiap pengalaman yang pernah dialami tokoh dengan disertai persoalan dan konflik. Hal ini akan lebih memudahkan pembaca dalam memahami setiap peristiwa yang pernah dialami oleh tokoh sehingga dapat dijadikan pembelajaran yang sangat baik. Dan struktur yang terakhir yaitu reorientasi. Bagian ketiga dari struktur teks biografi adalah reorientasi atau penutup. Beberapa ahli menyebutkan bahwa reorientasi sendiri sebenarnya merupakan struktur yang bersifat opsional. Hal itu berarti struktur ini boleh ada dan juga boleh tidak ada dalam suatu teks biografi. Reorientasi ini biasanya memuat beberapa pendapat dari penulis, mulai dari tanggapan dari penulis terhadap tokoh yang ditulis dan simpulan dari penulis tentang cerita tokoh. Kaidah kebahasaan yang pertama dalam teks biografi yaitu kata ganti atau pronomina. Penggunaan kata ganti orang ketiga tunggal atau biasa disebut dengan pronomina ini biasanya dipakai secara bergantian dengan menyebutkan nama tokoh atau nama panggilan tokoh yang diangkat. Contoh kata ganti orang ketiga tunggal dalam teks biografi seperti dia, ia, atau beliau.
Kemudian kaidah kebahasaan yang kedua dalam teks biografi adalah kata kerja tindakan. Penggunaan kata kerja tindakan ini banyak digunakan untuk menjelaskan peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh tokoh yang diangkat. Contoh kata kerja tindakan dalam teks biografi yaitu berjalan, berbicara, belajar, membaca, menulis, melempar. Kaidah kebahasaan yang ketiga dalam teks biografi adalah kata adjektiva. Penggunaan kata adjektiva banyak digunakan dalam teks biografi untuk memberikan informasi tentang sifat-sifat tokoh secara detail. Contoh kata adjektiva atau kata sifat untuk menjelaskan karakter tokoh dalam teks biografi seperti pandai, tekun, rajin, giat, dan lain sebagainya. Kemudian kaidah kebahasaan yang keempat dalam teks biografi yaitu kata kerja pasif. Kata kerja pasif sendiri banyak dipakai penulis untuk menjelaskan peristiwa dan masalah yang dialami tokoh. Contoh kata kerja pasif dalam teks biografi seperti dipilih, disuruh, ditugaskan, diperintah, diberi. Yang kelima yaitu teks biografi menggunakan kata sambung, kata depan, atau nomina yang berkaitan dengan urutan waktu. Ketiga jenis kata tersebut banyak digunakan untuk lebih memudahkan penjelasan antara peristiwa dan masalah. Contoh penggunaan kaidah kebahasaan jenis ini dalam teks biografi seperti sesudah, sampai, setelah, pada saat, kemudian, selanjutnya, selama, saat itu. Kemudian kaidah kebahasaan yang terakhir dalam teks biografi adalah kata kerja mental. Kata kerja mental sendiri banyak digunakan yang berkaitan dengan kondisi mental untuk menjelaskan penggambaran dari tokoh yang diangkat. Contoh penggunaan kata kerja mental dalam teks biografi misalnya menyetujui, menginspirasi, memahami, meyakinkan, mencintai, dan lain sebagainya.